Halo Sobat Cek Fakta, Bursa transfer Serie A musim panas 2025 makin panas dan kali ini sang kapten Garuda, Jay Itzes, jati rebutan dua klub elit, Udinese dan Lecce. Tapi di balik saga transfer ini, ada drama negosiasi alot, strategi tarik ulur, serta sikap tegas Venezia yang enggan melepas sang pilar sembarangan. Siapa yang paling berpeluang memenangkan perburuan? Dan apa arti saga transfer ini buat masa depan timnas Indonesia? Yuk, kita bongkar faktanya hanya di Cek Fakta. Serie A musim panas 2025 memanas bukan hanya karena perburuan nama-nama besar seperti Romelu Lukaku atau Tammy Abraham, tetapi juga karena satu nama Indonesia, Jay Itzes. Sosok yang kini menjabat kapten timnas Indonesia tersebut perlahan menjelma jadi komoditas panas di bursa Eropa. Bek tengah berusia 25 tahun itu berhasil menarik perhatian Udinese dan Lecce, dua klub yang sama-sama punya ambisi bertahan di papan tengah Liga Italia musim depan. Sementara di sisi lain, Venezia, klub sang pemain saat ini berdiri bak benteng kokoh yang enggan membuka pintu negosiasi tanpa harga sepadan. Cerita panjang ini dimulai sejak Venezia berhasil bertahan di Serie A musim 202 April tahun 2025. Jay Itzes menjadi bagian vital dari keberhasilan itu. Penampilannya stabil, minim cedera, dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang jarang dimiliki pemain Asia di liga sekelas Italia. Statistiknya pun solid. 34 penampilan Serie A musim lalu 2.890 menit bermain rata-rata interception 2,1 per laga, 89% akurasi umpan 0 kartu merah. Bukan hanya jeti palang pintu, Jay juga menjadi penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Karakter lugas, cerdas membaca ruang, serta keberanian duel udara membuatnya dicintai fans Venezia. Tidak heran, ketika Udinese harus kehilangan Jaka Bijol ke Leeds United, radar mereka langsung menyorot Jay Itzes. Jaka Bijol, bek Slovenia, menjadi salah satu fondasi pertahanan Udinese dalam beberapa musim terakhir. Kepergiannya ke Leeds United membuat lubang besar di jantung pertahanan Leicester. Sumber dari Tutto Mercato menulis, sejak bulan Juni, Direktur Olahraga Udinese diam-diam telah melakukan pendekatan dengan pihak Itzes. Mereka menganggap Jay punya profil mirip Bijol. Kuat duel udara, berani duel fisik, disiplin, menjaga posisi, terbiasa bermain di skema 3 bek maupun 4 bek. Masalahnya, negosiasi dengan Venezia tak pernah sederhana. Klub kota Laguna ini terkenal lihai jual mahal untuk pemain pilar. Mereka paham benar bahwa melepas Itzes berarti kehilangan pemimpin di ruang ganti. Saat pembicaraan Udinese dengan Venezia masih tersendat, Lecce masuk dalam permainan. Klub yang musim lalu nyaris degradasi ini butuh suntikan tenaga di lini pertahanan. Mereka ingin memperbaiki rekor kebobolan tertinggi keempat di Serie A musim 202 April tahun 2025. Lecce memang bukan klub kaya raya. Namun, mereka punya modal solid, stabil di pengelolaan finansial, dukungan ultras fanatik, dan niat bertahan di Serie A minimal 3 musim ke depan. Itzes dianggap cocok karena punya pengalaman Serie A, punya leadership cocok untuk tim yang butuh komando baru, masih muda, sehingga bisa jadi aset jangka panjang. Bedanya dengan Udinese, Lecce belum melayangkan proposal resmi. Mereka masih dalam tahap observasi dan diskusi internal. Meski begitu, kehadiran nama baru otomatis bikin posisi tawar Venezia makin kuat. Venezia sadar betul, Jay Itzes bukan hanya bek, tapi juga simbol proyek jangka panjang mereka. Kontraknya masih berlaku hingga ke 2027. Nilai pasarnya di Transfermarkt memang di kisaran EUR 7,5 juta, tetapi bagi Venezia, nilai realnya lebih tinggi. Mereka membanderol sang kapten di angka EUR 10 juta. Dengan asumsi kurs Rp18.900 per euro, maka harga Itzes sekitar Rp189 miliar, bukan angka main-main untuk pemain Indonesia. Sementara Udinese hanya membuka tawaran di angka EUR 5 juta, maksimal naik ke EUR 7 juta. Gap inilah yang bikin negosiasi macet. Menurut beberapa sumber di Italia, Venezia tidak akan melepas Itzes kecuali ada satu tawaran tunai sesuai valuasi, 2, atau barter pemain tambah uang tunai yang tetap menguntungkan.
3 atau klausul Salvan yang menguntungkan di masa depan. 1. Bukti adaptasi di Serie A berbeda dengan sebagian pemain Asia yang kesulitan di Eropa. Jay justru makin matang di Italia. Ia bukan hanya adaptif, tetapi jati motor permainan dari lini belakang. Jarang blunder, jarang cedera aset langka. 2 pemain timnas nilai komersial tinggi. Jay Idzis punya daya tarik pasar Asia Tenggara. Kehadirannya meningkatkan minat sponsor Asia, penjualan merchandise, bahkan minat fans di Indonesia untuk mengikuti klub Eropa yang ia bela. 3 usia emas di usia 25, Jay masih punya 5-6 tahun di level puncak, cocok untuk proyek jangka menengah. Saga transfer ini juga jadi kabar penting bagi fans Garuda. Jika Jay Idzis pindah ke klub dengan level lebih tinggi, ritme kompetisinya makin ketat. Ini baik untuk timnas, kaptennya terasa di lingkungan kompetitif. Namun, risikonya juga ada. Jika Idzis pindah ke tim yang belum tentu menjadikannya starter mutlak, maka jam terbangnya bisa menurun. Apalagi Udinese punya stok bek tengah Eropa Timur yang siap bersaing. Leeds pun akan mendatangkan beberapa bek asing lainnya. Itulah sebabnya langkah Jay harus benar-benar dihitung matang. Bermain di tim papan tengah Serie A dengan jam terbang pasti mungkin lebih ideal daripada pindah ke tim baru yang masih uji coba. Berikut beberapa skenario yang bisa terjadi. Udinese menaikkan tawaran jika manajemen rela menyentuh UR 8-9 juta, transfer bisa tuntas. Semua tergantung seberapa terdesak mereka butuh pengganti Bijol. Leeds berani membayar tunai jika Leeds siap all out. Potensi perang harga bisa tercipta. Venezia diuntungkan. Idzis bertahan di Venezia. Jika tak ada yang sanggup menebus, Idzis tetap di Laguna memimpin tim di Serie A 202 Mei tahun 2026. Sumber internal menyebutkan Idzis tidak memaksakan pindah. Ia hanya ingin masa depannya jelas sebelum liga dimulai. Jika Venezia mau, ia siap bertahan. Namun, jika klub dan pembeli cocok harga, ia juga terbuka pada tantangan baru. Baginya, yang terpenting adalah guaranteed playing time, waktu main yang pasti. Itulah prinsip yang membuat Jay tetap tumbuh di Eropa. Ia tak mau hanya jeti cadangan bergaji tinggi. Beberapa analis sepak bola Italia percaya transfer ini akan ditutup di minggu-minggu akhir bursa. Venezia sengaja menahan sampai harga optimal tercapai. Venezia cerdas memainkan waktu. Mereka paham Udinese butuh cepat, sementara Lecce menunggu di pojok. Ini strategi klasik, menunggu siapa yang panik duluan, ujar Fabrizio Romano dalam wawancaranya di kanal Sky Sport. Apapun yang terjadi, satu hal pasti. Saga Jay Idzis ini jadi simbol bahwa pemain Indonesia kini dilirik Eropa. Ini efek domino. Talenta muda Indonesia makin percaya diri untuk berkarier di luar negeri. Jika Idzis sukses di klub Serie A baru, nilai pasarnya naik. Sponsor Asia terbuka lebar. Klub-klub Eropa lain pun makin yakin memantau talenta Asia Tenggara. Jadi Sobat Cek Faktait, saga transfer Jay Idzis bukan sekadar drama jual beli pemain. Ini soal reputasi, strategi, dan masa depan Kapten Garuda. Apakah Udinese sanggup memenuhi harga Venezia? Ataukah Leeds akan menusuk dari belakang dan mencuri Idzis di detik-detik akhir? Yang jelas, kita sebagai fans Indonesia patut bangga. Bintang kita jadi rebutan di panggung Serie A. Gimana pendapat kalian? Tim mana yang paling cocok buat Jay Idzis? Tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update fakta panas lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda, Merdeka!